satu kata sebelum menuju ke pos. Selagi merah putih masih berkibar di langit yang biru, saya tetap NKRI harga mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap situasi keamanan di Papua. Dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob di Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Jumat 14 November 2025, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri saat ini memantau sedikitnya 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang masih aktif bergerak di Papua. Menurut Kapolri, jumlah jaringan tersebut berpotensi terus bertambah seiring dinamika dan perkembangan situasi keamanan di berbagai wilayah Papua. Ia menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ini tersebar hampir di setiap provinsi dan memiliki pola gerakan yang masih terkait dengan upaya mendorong agenda separatis seperti kemerdekaan maupun referendum. Kapolri menegaskan bahwa keberadaan jaringan KKB tersebut tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat, tetapi juga memerlukan perhatian khusus dari aparat. Karena itu, ia menyoroti peran strategis Korps Brimob yang selama ini terlibat langsung dalam Satgas Operasi Damai Cartens, operasi terpadu yang bertujuan menekan aktivitas kelompok bersenjata sekaligus menjaga stabilitas di Papua. Kapolri menjelaskan, pendekatan kemanusiaan tersebut melibatkan kerjasama dengan berbagai unsur lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Melalui metode dialogis dan humanis, ia berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat lebih mudah dikendalikan serta mengurangi potensi korban baik dari warga maupun aparat. Pendekatan yang seimbang antara operasi tegas dan humanis dianggap menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Kapolri juga mengingatkan bahwa keamanan di Papua tidak hanya ditentukan oleh operasi militer atau kepolisian saja, tetapi membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan, dialog, serta komunikasi yang intens dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan pemantauan terhadap 24 jaringan KKB dan kesiagaan aparat yang terus ditingkatkan, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga Papua tetap aman, damai, dan stabil, sehingga pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Sementara itu, dari Timika, Papua, Markas Komando Daerah Militer, 3 kali kopi mengumumkan kabar duka nasional atas wafatnya Tuan Jenderal Edi Peter Jack Melian Kemong yang meninggal dunia pada Oktober lalu di Markas Komando Daerah Militer 3 kali kopi, Timika. Jenderal Edi Peter Jack Melian Kemong lahir di Hoya pada 20 Agustus 1940. Masa kecilnya dihabiskan di tengah pelayanan para misionaris, di mana ia menempuh pendidikan sekolah dasar di Singah. Ia kemudian melanjutkan ke SMP di Asrama Misi Kokonau pada tahun 1958 sebelum meneruskan pendidikan SMA di Asrama Amungme di wilayah Fakfak. Pada tahun 1960, ia masuk perguruan tinggi di Universitas Cendrawasih, Jayapura. 3 tahun kemudian, ia kembali ke distrik Agimuga dan bertugas sebagai pegawai negeri sipil di bagian hubungan masyarakat. Dalam perjalanan karirnya, ia menyaksikan berbagai perkembangan dan situasi sosial yang disebut sangat menyakitkan bagi masyarakat asli Papua, mulai dari Sorong hingga Samarai. Pengalaman panjang itu menjadi salah satu alasan yang mendorong Jack Melian bersama sejumlah tokoh lain, John Kalikalik, Pasemal Victus Wanmang, dan Boni Kulmanol, untuk mendirikan Markas Komando Daerah Militer 3 kali kopi di wilayah Amongsa Markas. Pertama mereka dibangun di Jualia, distrik Agimuga, Kabupaten Mimika. Ia juga tercatat pernah menduduki posisi kepala dalam struktur kabinet di sejumlah wilayah Papua Barat. Setelah tewasnya Jenderal Tinggi Umeki, John Kalikalik, pada tahun 2010 di Mimika, Jack Melian kemudian diangkat sebagai Jenderal Umum di Makodam 3 kali kopi dengan pangkat Jenderal Bintang 5. Sejak itu, ia dikenal aktif dalam gerakan perjuangan Papua Barat. Markas Komando Daerah Militer 3 kali kopi menjadi pusat aktivitas politik dan perlawanan kelompoknya yang menimbulkan dinamika
dan ketegangan dengan aparat TNI Polri di sejumlah wilayah, terutama di Amongsa. Tewasnya Jenderal Edi Peter Jack Melian Kemong menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di wilayah Papua Barat. Hingga kini, pihak Markas Komando Daerah Militer 3 Kalikopi Timika masih melakukan rangkaian penghormatan terakhir serta menyampaikan duka mendalam kepada seluruh pendukung dan keluarganya. Markas Komando Daerah Militer Nakodam 3 Pegunungan Tengah Timika, Papua Barat pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan acara pemakaman Panglima tertinggi di seluruh Papua Barat atas nama Tuan Edi Peter Jack Melian Kemong. 2. Komandan Kompi memasuki lapangan untuk mengambil barisan pasukan. Gimana? Hai! Hai! Udah lihat dah! Hai! Lanjut kan? 3. Dipersilakan untuk membaca riwayat hidup beliau. Untuk membicarakan bangsa, nasib daripada bangsa Papua Barat yang tertindas, yang sudah ditindas sudah sekian tahun. Maka bangsa Papua Barat sekarang sudah musnah dan sudah habis. Demi nama Tuhan, demi nama tanah air yang Tuhan berikan kepada bangsa Papua Barat, kami bersumpah demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya menaungi bapak-bapak yang ada di luar negeri, pihak yang mendukung bangsa Papua Barat, negara manapun yang sumbang perasaan pengorbanan demi bangsa Papua Barat. Kami minta terima kasih dan puji syukur Tuhan, kami sampaikan kehadiran Tuhan untuk sekarang, besok, dan selama-lamanya. Amin.